Oke, anak-anak kelas 5, hari ini kita kembali belajar SBDP. Mari persiapkan dirimu dengan baik, ambil bukumu, kita akan belajar bersama-sama. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berbagai objek pada gambar cerita, ya. Ya, ada objek manusia, ada objek binatang, ya. Ya, ini dan ada objek tumbuhan. Ya, ini sekedar mengingatkan ya, objek-objek dalam gambar cerita dan ada objek bangunan. Ya, ini contohnya. Iya, ya. Maka sekarang kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya. Ya, kita akan masuk bagian C, membuat gambar cerita. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita belajar objek gambar cerita, maka untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar membuat gambar cerita. Ya, diharapkan setelah kamu sudah belajar, maka bisa membuat berbagai gambar atau objek gambar dalam sebuah cerita. Nah, sebagai pembelajaran kita untuk ini, mari kita baca ada satu cerita, yaitu Leo dan Simon. Silakan dibaca ya. Ada di halaman 12. Oke, setelah kamu membaca cerpen tersebut, maka kamu dapat menentukan ya objek gambar yang dibutuhkan untuk membuat gambar cerita. Nah, objek gambar yang diperlukan adalah ya ini manusia dan tumbuhan, lalu objek manusia diantaranya seperti apa tuh? Tokoh Tuan Mugabe, Leo, dan Simon. Sedangkan untuk objek tumbuhan itu diantaranya adalah pohon, ya, lalu tanaman-tanaman lainnya. Nah, yang pertama kita akan lihat objek manusia seperti Tuan Gumabe, ya. Ya, kita sudah baca tadi. Pada cerita tersebut itu dijelaskan bahwa Tuan Mugabe adalah seorang pengusaha kayu. Maka gambarnya seperti ini kira-kira nih. Kan? Seorang pengusaha. Ya, Tuan Mugabe dapat digambarkan memiliki badan gemuk serta berpakaian bagus dan rapi. Kenapa? Karena dia adalah ibaratnya dia adalah seorang bos. Jadi seorang bos nggak mungkin dong bajunya compang-camping ya. Tidak cocok. Nah, sedangkan bagian yang kedua itu adalah Leo. Ya. Dalam cerita itu bahwa si Leo itu dijelaskan dia adalah seorang penebang kayu. Maka sebaiknya Leo itu digambarkan memiliki badan yang besar dan kuat. Nah, ini dia berotot. Ya, karena kalau gambarnya tidak kuat ya nggak cocok jadi penebang kayu. Nah, sedangkan di situ ada juga yang bernama dengan Simon. Nah, ini dia kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kenapa? Nah, sama seperti yang dengan Leo, Simon juga itu dijelaskan sebagai apa? Sebagai seorang penebang kayu. Jadi pada potongan cerpen tersebut, nah tokoh Simon menggambarkan memiliki badan yang sedang, namun bersemangat. Nah, ini menjelaskan, jadi badan yang kuat dan menunjukkan sifat bersemangat itu menggambarkan contoh seorang penebang kayu.
Objek yang berikutnya adalah objek tumbuhan ya. Jadi berdasarkan penggalan cerita tersebut ada berbagai tumbuhan ya, seperti pohon, lalu semak-semak, dan juga ada bunga. Ya, kalau diperhatikan pada cerpen tersebut ya, maka dapat dilihat bahwa peristiwa itu berlangsung di sebuah perkebunan, ya, di mana pada cerita tersebut juga dijelaskan ada seorang pengusaha kayu, yaitu Tuan Mugabe, dan penebang kayu itu Leo dan Simon. Nah, maka dari itu setelah kita sudah tahu objek-objeknya, maka kita bisa menyusunnya, ya, menyusun gambar itu sehingga menjadi suatu gambar yang memperjelas cerita yang sudah kita baca yang berjudul yaitu Leo dan Simon si penebang kayu. Nah, sekarang kamu sudah bisa menentukan objeknya. Nah, setelah itu kamu juga sudah bisa menggambarnya. Nah, langkah berikutnya adalah silakan kamu baca cerita tersebut, yaitu Leo dan Simon tadi dengan saksama. Lalu setelah itu kamu tentukan objek gambar yang diperlukan berdasarkan cerita tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Satukan objek-objek gambar tersebut menjadi sebuah gambar cerita. Ya, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Mari belajar dengan giat supaya kamu bisa mengerti pembelajaran ini dengan baik. Oke, Nak, sebagai tugas kamu buka bukumu halaman 15, kerjakan bagian kegiatan individu. Jadi, yang pertama sekali adalah kamu cari dulu cerpen. Nah, setelah itu kamu baca dengan baik. Ya, setelah itu tentukan objek-objek yang dibutuhkan pada gambar tersebut. Lalu buat gambarnya. Setelah itu susun menjadi gambar cerita. Nah, ini dikumpulkan tanggal 12 Agustus 2020. Oke, Nak? Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Selamat belajar. God bless you. Thank you.